Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas dari Educacare. Nah, untuk kelompok 1 sendiri terdiri dari atas 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Adisti Prasiska Medianti, stambuk C301 20129. Yang kedua ada Dina Dwi Utami, stambuk C301 20131. Dan yang terakhir ada Muhammad Fadilka dengan stambuk C301 20148. Nah, untuk submateri yang akan kita bawakan sendiri ini terbagi dari 4. Yang pertama ada deskripsi bisnis, yang kedua ada ide bisnis, yang ketiga ada potensi bisnis, dan yang keempat ada komponen bisnis. Nah, oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai deskripsi bisnis. Nah, Educacare ini yaitu sebuah media pembelajaran yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, platform ini menyediakan berbagai konten edukatif yang interaktif dan dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Educacare juga dapat diakses secara daring sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk mengakses materi pembelajaran sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Educacare memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru, serta interaksi antar siswa. Siswa dapat berkomunikasi dengan guru melalui fitur pesan atau forum diskusi untuk mengajukan pertanyaan, mendapatkan klasifikasi atau berbagai pemikiran. Selain itu, siswa juga dapat berinteraksi dengan teman sekelas dalam kegiatan belajar kelompok atau berbagai pengetahuan melalui forum diskusi. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi Educacare ini sendiri, yang pertama yaitu aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan smartphone maupun laptop. Nah, yang kedua, guru atau tutor itu selalu ada dan interaktif. Yang ketiga, guru dan tutornya ini yang disediakan oleh Educacare ini berkualitas yang sudah berpengalaman dan tentunya bisa diakses secara online. Yang keempat, pembelajaran dilengkapi dengan video animasi sehingga pembelajaran tidak akan bosan. Dan yang kelima yaitu tersedia materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum terbaru. Yang keenam, murid juga bisa memberikan penilaian untuk cara mengajar dan aplikasi ruang guru. Yang ketujuh, harga bimbel di Educacare ini tidak semahal di tempat biasa dan bisa dicicil. Oke, untuk selanjutnya, dari keunggulannya tersendiri, anak-anak itu bisa belajar dengan fleksibel. Jadi dengan bisa menggunakan dengan gadget ataupun laptop. Yang kedua itu biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Jadi dia kan bimbel online yang mengemas materi pembelajaran yang ingin dipelajari anak dalam paket-paket tertentu yang bisa dibeli dalam skala bayar dan juga bisa dicicil. Dan yang ketiga itu materi pelajarannya itu lengkap. Yang keempat, nah, yang selanjutnya itu materi yang disediakan dari Educacare ini dia berkualitas. Jadi yang sudah sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian itu materi pembelajarannya itu pasti memiliki kualitas yang baik. Nah, dengan yang kualitas ini bisa didapatkan secara sama dan merata oleh setiap anak yang mengakses di Educacare ini melalui aplikasinya. Nah, yang terakhir itu materi pelajaran bisa dibaca berulang kali. Jadi tidak hanya bisa diakses selama satu kali. Jadi jika ingin mau belajar bisa diulang-ulang gitu. Baik, selanjutnya mengenai ide bisnis yang dijalankan oleh Educacare. Educacare adalah platform yang berfokus pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Adapun ide bisnis yang dijalankan dalam Educacare terbagi beberapa poin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Educacare sebagai platform pembelajaran online untuk sekolah. Educacare akan dijadikan sebagai platform pembelajaran online yang dirancang khusus untuk sekolah. Melalui platform ini, siswa dan guru dapat berinteraksi dalam lingkungan virtual yang memungkinkan mereka untuk mengakses materi pembelajaran, tugas, ujian, dan berbagai sumber daya pendukung lainnya. Sistem ini juga dapat mencakup fitur-fitur seperti forum diskusi, pengumuman, dan pemantauan kemajuan siswa. Selanjutnya, menjadikan Educacare sebagai pembelajaran tambahan dan pelatihan. Educacare juga dapat menjadi sarana pembelajaran tambahan dan pelatihan bagi siswa di luar jam sekolah. Misalnya, platform ini dapat menyediakan kursus online
untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan tertentu seperti matematika, bahasa Inggris, atau program komputer. Selain itu, Educacare dapat menawarkan pelatihan untuk persiapan ujian seperti ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, menjadikan Educacare untuk pelatihan profesional untuk guru. Salah satu fokus Educacare adalah memberikan pelatihan profesional kepada guru. Platform ini dapat menyediakan kursus dan workshop online yang dirancang khusus untuk pengembangan profesional guru, termasuk strategi mengajar yang inovatif, penggunaan teknologi dalam pendidikan, manajemen kelas, dan metode evaluasi pembelajaran. Dengan ini, Educacare dapat membantu meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, menjadikan Educacare sebagai aplikasi mobile untuk pembelajaran anak-anak. Educacare dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile yang ditujukan untuk pembelajaran anak-anak. Aplikasi ini akan menyediakan konten pendidikan yang interaktif dan menyenangkan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia dan minat anak-anak. Melalui aplikasi mobile, anak-anak dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menjadikan Educacare sebagai bimbingan belajar online. Educacare juga dapat menjadi platform bimbingan belajar online di mana siswa dapat memperoleh bantuan dan dukungan dalam memahami materi pelajaran. Platform ini dapat menyediakan tutor online yang berkualifikasi untuk memberikan bimbingan individu kepada siswa dalam berbagai mata pelajaran. Siswa dapat berinteraksi dengan tutor melalui video konferensi, chat, atau forum diskusi untuk mendiskusikan pertanyaan, kesulitan, dan tugas. Selanjutnya, menjadikan Educacare sebagai platform untuk konsultasi atas minat yang ingin ditempuh oleh siswa baru ataupun mahasiswa baru. Educacare dapat berfungsi sebagai platform konsultasi bagi siswa atau mahasiswa baru yang ingin mencari informasi dan arahan mengenai minat dan pilihan karir mereka. Melalui platform ini, siswa dapat berkomunikasi dengan konselor pendidikan yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat dan panduan yang tepat mengenai jalur pendidikan dan karir yang ingin mereka tempuh. Selanjutnya yaitu berkolaborasi dan penerbit buku pendidikan. Educacare dapat menjalin kerjasama dengan penerbit buku pendidikan untuk menyediakan akses digital ke buku-buku teks dan materi pembelajaran yang relevan. Melalui kolaborasi ini, siswa dan guru dapat mengakses sumber daya pendidikan yang lebih kaya dan bervariasi, seperti buku digital, latihan interaktif, konten multimedia, dan alat evaluasi. Ini akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memfasilitasi penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dengan menggabungkan konsep ide bisnis di atas, Educacare dapat menjadi platform yang komprehensif untuk pendidikan dan pembelajaran online, serta menyediakan layanan yang mendukung pengembangan siswa, guru, dan institusi pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai potensi bisnis dari Educacare. Tujuan utama yang dilakukan dalam bisnis ini yaitu menciptakan aplikasi yang mempunyai keunggulan tersendiri, menciptakan kenyamanan pada para pengguna platform Educacare ini dengan menciptakan layanan newsletter, room kritik, ataupun ruang konsul, dan sejenisnya. Kebutuhan akan pembelajaran dalam Educacare lebih interaktif dan menyenangkan, memiliki personalisasi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kepuasan siswa, serta memiliki inovasi teknologi dan pengembangan baru. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi komponen bisnis. Adapun komponen bisnis dari materi kami ataupun bisnis yang akan kami lakukan dari Educare sendiri, yang pertama adalah customer segment ataupun segmen pelanggan, yang kedua yaitu value of proportion ataupun proporsi nilai, yang ketiga yaitu channel ataupun saluran, selanjutnya yaitu customer relationship ataupun hubungan pelanggan. Selanjutnya revenue streams ataupun arus pendapatan dari bisnis yang akan kita jalani. Selanjutnya itu kayak activities ataupun aktivitas kunci. Aktivitas kunci ini bersangkut dengan apa yang akan dilakukan di dalam bisnis tersebut. Yang selanjutnya ataupun yang ketujuh itu kayak research ataupun sumber dana utama dari pembangunan bisnis yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu kayak key partnership ataupun kemitraan utama. Dan selanjutnya itu cost structure ataupun struktur biaya. Nah, berbicara tentang customer segment sendiri adalah
bagaimana bisnis yang kita jalani itu memiliki sasaran utama untuk segmen pelanggan. Nah, untuk Educare sendiri ada dua segmen pasar. Yang pertama yaitu pelajar ataupun mahasiswa, yang kedua yaitu calon mahasiswa baru, baik itu siswa maupun mahasiswa. Yang kedua yaitu value proportion. Nah, untuk value proportion sendiri adalah menyangkut aplikasi yang menarik serta mudah digunakan, akses mudah dan cepat, free ebook, dan free konsultasi. Nah, apa yang dimaksud dengan value proposition adalah hal-hal yang menarik yang ada dalam bisnis yang akan kita jalani. Yang pertama yaitu aplikasi yang menarik serta mudah digunakan. Yang kedua yaitu akses mudah dan cepat agar lebih mempermudah untuk mahasiswa ataupun siswa eh, untuk menggunakan aplikasi kami yaitu Educare. Yang ketiga adalah free ebook. Free ebook ini buku elektronik yang diberikan secara gratis oleh bisnis yang akan kita jalani. Nah, untuk free konsultasi adalah value proportion dari bisnis kami untuk meningkatkan, menarik perhatian bahwa ketika mereka memiliki ketika mereka ingin menempuh ataupun masuk ke perguruan baru ataupun mereka ingin masuk ke sekolah baru, tentunya mereka harus memiliki pertimbangan untuk minat yang mereka lakukan ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu channel ataupun saluran. Nah, untuk channel uh, dalam bisnis kami yaitu aplikasi Educare sendiri, media sosial, customer, testimoni, billboard, dan poster digital. Selanjutnya yaitu customer relationship ataupun hubungan pelanggan, eh, room kritik, on social media, newsletter, dan promote. Dan untuk revenue streams ataupun arus pendapatan itu dari penggunaan jasa bimbingan, pembagian keuntungan dari mitra yang terkait, pembelian buku ataupun penjualan buku yang ada di dalamnya. Nah, key aktivitasnya sendiri ada 4, menghubungkan guru dan pengguna, meningkatkan kemampuan dalam berpikir, serta upgrade server, aplikasi, dan database, riset, dan pengembangan. Dan untuk key research ataupun sumber dana utamanya, itu berasal dari SDM dan e-commerce. Dan untuk care partnership ataupun kemitraan utama itu dari mitra pengajar ataupun konsultasi, supplier e-book ataupun buku, penyediaan infrastruktur, server dan pelayanan server, bank dan asuransi. Dan untuk cost struktur ataupun struktur pembiayaan itu ada 5. Yang pertama adalah bagi hasil mitra jasa ataupun pembimbing, yang kedua biaya operasional kantor, yang ketiga biaya pemeliharaan sistem, keempat biaya gaji dan anggaran promosi dan pemasaran. Berikut 9 hal yang harus diperhatikan uh, dalam uh, bisnis yang akan kita jalani ataupun Educare itu sendiri. Sekian dan terima kasih.